Apa kabar kalian semua? Harapan saya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, ada hati yang gembira, ada sukacita di dalam kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Dan kembali bersama saya untuk saya selalu sharing atau membagikan pengalaman saya, terlebih motivasi bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD anxiety, sehingga kamu dapat segera pulih daripada apa yang kamu alami saat ini. Dan di topik pembahasan kita kali ini masih sama dengan video saya yang kemarin, yaitu pengalaman-pengalaman saya selama saya bekerja di dalam keadaan kondisi tubuh saya yang masih belum fit atau belum sembuh total 100%. Namun saya terus mencoba seberapa kemampuan saya, kapasitas diri saya, sehingga timbul kepercayaan diri ke depannya. Dan sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan atau ke pengalaman saya pribadi, saya akan menceritakannya nanti. Kalian boleh dukung saya atau dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kalian juga boleh like, share, dan komen kepada seluruh orang-orang yang kalian sayangi, keluarga ataupun rekan kerja, sehingga mereka dapat mengetahui apa itu penyakit GERD anxiety, bagaimana cara mengatasinya, dan mereka pun segera pulih daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Mungkin di video kali ini saya hanya ingin bercerita saja, dan tentu teman-teman juga ingin tahu bagaimana sih seorang penderita penyakit GERD anxiety yang belum sembuh total 100%, namun punya niat kembali atau ingin tahu apakah dirinya mampu untuk bekerja kembali. Dan di video sebelumnya saya lebih banyak membahas mengenai tips-tips atau cara-cara bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian untuk mencoba bekerja kembali. Namun di video ini saya ingin sharing saja atau berbagi pengalaman. Seperti di video sebelumnya, kembali lagi, saya pertama kali bekerja itu di perusahaan telekomunikasi, dan saya sebagai customer service, di mana posisi itu adalah posisi yang harus baik ya, secara fisik, mental ya, seperti itu. Sedangkan teman-teman tahu bahwa saya juga melakukan pengobatan atau terapi obat daripada psikiatri, seperti itu. Namun saya diberikan Tuhan kesempatan untuk menjalani pekerjaan dengan profesi sebagai customer service, sebagai pelayanan seperti itu ya. Tentu kita harus memiliki mental yang baik, karena hampir beberapa dari customer kita itu datang ke gerai kurang lebih seperti itu untuk komplain, ataupun juga ada beberapa yang ingin membeli produk yang kami sediakan seperti itu. Namun yang paling utama itu adalah kami melayani komplainan daripada setiap customer. Saya menjalaninya saat itu, saya juga cukup tegang ya, kurang percaya diri, karena itu first time-nya saya belajar atau mengupayakan. Saya ingin tahu bagaimana kemampuan saya, apakah saya bisa kembali bekerja atau tidak. Saya berpikir seperti ini, saya coba dulu, apapun hasilnya yang penting saya sudah tahu begitu. Oleh sebab itu saya menjalani aktivitas itu juga cukup berat ya. Saya sudah pernah ceritakan di video saya sebelumnya, banyak sekali sensasi-sensasi yang tidak mengenakan yang saya rasakan, terlebih ketika bagaimana kita mengendalikan emosional kita
ketika saya pada saat itu melayani setiap customer yang ada, bagaimana saya bisa pengendalian diri. Dan triknya tuh saya juga memang selalu menyediakan apa saja yang sekiranya saya butuhkan ketika saya berada di tempat kerja, yaitu bisa obat-obatan, kemudian cemilan yang sehat ya, bisa buah-buahan seperti itu, atau oatmeal, pisang seperti itu. Dan saya selalu mengkonsumsinya itu ketika di jam istirahat saya. Jadi saya selalu membuat atau saya membawa oatmeal dari rumah, saya sudah sediakan di wadah seperti itu ya. Jadi tinggal yang saya memilih oatmeal yang instan, tinggal saya tuangkan air panas, saya tunggu beberapa saat dan siap untuk saya konsumsi. Dan itu cukup membantu saya agar saya bisa bekerja dengan maksimal atau dengan pelayanan yang baik. Dan di pekerjaan itu saya sistem kerjanya shift gitu ya, shift pagi dan shift malam. Di pekerjaan saya sebelum saya menderita penyakit GERD anxiety, pekerjaan saya itu hanya di pagi hari sampai sore atau malam hari, sekitar jam 7 itu saya sudah pulang ke rumah ya. Artinya saya jarang mendapatkan pekerjaan itu yang sistem kerjanya shift begitu ya. Dan itu suatu tantangan bagi saya, dimana ketika saya shift malam ada rasa ketakutan di dalam diri. Dan jujur saya sangat senang jika saya pada saat itu mendapatkan shift siang atau pagi seperti itu ya. Artinya saya berangkat pagi dan pulang sore. Dan itu juga penting untuk teman-teman ketahui, jika memang ada perusahaan yang jam kerjanya itu hanya dari pagi saja sampai sore, maka cobalah untuk bekerja di perusahaan itu. Dan perlu mempertimbangkan juga faktor-faktor yang lainnya. Namun ketika kita belum benar-benar 100% pulih dari apa yang kita alami saat ini, kita cukup takut jika masih berada di tempat kerja di malam hari. Karena biasanya pada umumnya kita manusia di pagi hari kita memiliki tubuh yang fit, namun ketika di malam hari kita sudah mulai lemas seperti itu ya. Namun saya tetap mencoba menjalani, saya coba cukup takut juga ya ketika saya mendapatkan giliran shift malam. Saya takut pingsan, saya takut banyak sekali ketakutan saya yang saya tidak perlu sebutkan, namun pasti kalian sangat tahu itu ya. Sensasi-sensasi seperti keringat dingin, kemudian tremor, kram, keliengan, pernapasan kurang baik, sensasi-sensasi yang tidak nyaman lainnya. Sering berjalannya waktu, akhirnya saya mengetahui dan saya cukup senang bahwa rupanya saya mampu untuk bekerja kembali. Kemudian saya tidak lama bekerja di tempat itu, saya habis kontrak, dan kemudian saya pindah lagi ke perusahaan yang lainnya di bidang yang sama, telekomunikasi juga, provider yang berbeda, dan saya di situ sebagai salesman. Job desk saya itu pekerjaannya hanya dari pagi sampai sore hari saja atau jam 5. Namun berbeda dengan customer service yang hanya stay di gerai, dan di pekerjaan saya yang saat ini itu sebagai salesman atau bekerjanya outdoor seperti itu, atau di mobile di lapangan. Dan itu juga tantangan bagi diri saya. Tentu kita semua tahu bahwa
kita yang punya penyakit anxiety disorder itu kita takut kemana-mana ya, apalagi jika sendirian, kemudian tujuannya cukup jauh dari tempat kita seperti itu. Namun saya, karena besarnya keinginan saya dan juga mungkin tanggung jawab ya, saya sebagai suami yang harus membantu kebutuhan rumah tangga saya, akhirnya saya memberanikan diri, walaupun saya sudah mempertimbangkan faktor-faktor ya, seperti yang saya pernah ceritakan di video saya sebelumnya, bahwa ketika kalian masih belum yakin pada diri kalian, atau kalian masih sakitnya tuh masih katakanlah masih 50% saja, usahakan untuk tidak bekerja dulu atau recovery tubuh kalian saja dulu. Nanti jika kalian merasa bahwa tubuh kalian sudah cukup baik kan ya, atau bahkan berat badan kalian juga sudah naik, maka saya wajibkan kalian untuk mencoba bekerja kembali ya, karena kalau kalian tidak mencobanya, kalian tidak akan tahu seberapa sudah hasil recovery Anda, seberapa trafficnya sudah perkembangan tubuh Anda. Oleh sebab itu, ketika kalian sudah merasa jauh lebih baik, walaupun masih ada sensasi di pernafasan, tentu kalian sangat tahu sekali ya, itu yang sangat tidak mengenakan ya, perut kembung, pernafasan lemes, keliengan, itu sensasi yang sangat saya tidak suka sebenarnya. Namun saya terus selalu mengucap syukur ya akan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Lanjut lagi, saya akhirnya mencoba berusaha mobile gitu ya, dari toko satu ke toko lain sebagai salesman ya, walaupun di pekerjaan saya sebelumnya itu saya seringkali mendapatkan posisi sebagai leader. Namun setelah saya jatuh sakit, saya tidak memandang pekerjaan lagi, atau setelah saya tidak bekerja cukup lama karena penyakit gerd anxiety ini, saya tidak memandang jabatan lagi. Saya hanya pikirkan apakah di perusahaan itu saya mampu, apakah pekerjaan yang ditawarkan saya mampu. Itu saja yang saya pikirkan. Mengenai pendapatan saya tidak pikirkan, namun saya hanya fokus ingin mencoba melatih diri saya dan mendapatkan penghasilan, membantu rumah tangga yang seperti itu. Saya jalani dan syukur ya, berjalan dengan baik, walaupun kembali lagi banyak sensasi yang tidak nyaman di pekerjaan itu. Kemudian saya juga habis kontrak ya di perusahaan itu. Kemudian saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan bidang fast moving consumer goods ya, atau produk-produk makanan. Di saat itu saya sudah menjalani proses interview, proses psikologi, tes psikologi seperti itu, dan saya diterima bekerja. Namun saat itu saya langsung ditugaskan keluar kota. Katanya sih hanya percobaan saja gitu ya, namun dalam hati saya, kenapa harus di awal saya bekerja harus keluar kota gitu? Kenapa tidak mungkin tunggu beberapa bulan sampai saya merasakan bahwa diri saya mampu, baru saya ditugaskan ke kota itu, walaupun sebenarnya kota itu tidak cukup jauh dari Samarinda atau tempat tinggal saya saat ini. Dan akhirnya saya tidak melanjutkan pekerjaan itu. Saya pulang ke rumah dan saya menghubungi PIC-nya, saya itu untuk atasan saya, bahwa saya tidak lanjut untuk bekerja kembali. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan yang sama juga, bidang makanan seperti itu ya, dan saya juga tidak lama. Artinya saya bekerja itu sebenarnya banyak gagalnya juga gitu ya. Namun yang saya ingin sampaikan lewat video ini kepada teman-teman,
bahwa kegagalan itu akan selalu ada, atau kita tidak bisa menghindari. Jadi ketika kalian sudah mencoba 1-2 perusahaan tempat kalian bekerja dan kalian merasa sensasi yang tidak mengenakan dan itu yang membuat kalian down, tolong jangan menyerah ya, karena saya tidak juga bisa membandingkan level growth anxiety saya dan level growth anxiety Anda. Namun saya bisa katakan bahwa level growth anxiety saya itu juga menurut saya pribadi itu cukup berat ya, atau katakanlah parah seperti itu ya. Jadi mungkin apa yang kalian rasakan tuh saya juga sangat bisa merasakannya. Kembali lagi saya selalu menceritakan hanya apa yang saya rasakan untuk pengalaman pribadi saya kepada kalian. Oleh sebab itu kembali lagi ya, jika kalian sudah merasa bahwa tubuh kalian ya katakanlah 70%-75% tubuh kalian sudah baik dan berat badan sudah naik, kemudian sudah berani ya keluar dari rumah begitu, misalnya ke mall atau ke pasar atau kemana begitu ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat.